Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Arsitektur Islam di Cina. Sebelumnya, seperti yang kita tahu, dunia kita sedang memiliki kekacauan yaitu dengan adanya wabah COVID-19. COVID-19 sendiri adalah salah satu wabah yang paling mematikan, yang mana sekarang ini sudah menyerang sebagian besar negara-negara yang ada di dunia. Dan COVID-19 ini sendiri adalah wabah yang berasal dari negeri Cina, yaitu negara yang akan kita bahas tentang arsitektur Islamnya. Pada perkuliahan online hari ini, kami menghimbau kepada teman-teman semua untuk senantiasa mengindahkan peraturan pemerintah untuk tetap stay home selama beberapa waktu dan menghindari perkumpulan agar memutuskan rantai penyebaran wabah itu sendiri. Pada presentasi kali ini, kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Zid Kalasa, Raisya Kamila, dan Siti Afifah. Baik, mari kita mulai presentasi kali ini dengan profil negara Cina. Terletak di bagian timur benua Asia yang menghadap ke Samudra Pasifik, luas negara Cina ini sekitar 9.592.961 km persegi. Baik, mari kita lihat batas-batas wilayahnya. Jadi teman-teman, ini adalah peta dunia dan ini adalah negara Cina. Pada bagian utara terdapat Mongolia dan Rusia. Pada bagian timur terdapat Laut Cina Timur, Korea Utara, dan Korea Selatan. Pada bagian selatan sendiri terdapat Nepal, Bhutan, India, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Kita beralih ke bagian barat. Di sini terdapat Afghanistan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Pakistan. Jadi, tadi adalah batas-batas wilayah negara Cina yang harus kita kenali dulu. Kita mulai dari sejarah masuknya Islam ke Cina. Menurut guru besar sejarah Islam dari Universitas Beijing, Profesor Kong Guangzi, masuknya Islam ke Cina melewati 2 jalur, yaitu darat dan laut. Rute darat melalui jalan yang biasa disebut Jalan Sutra atau Silk Road. Jalan Sutra ini sendiri mencakup beberapa wilayah, dimulai dari Jazirah Arab, Persia, Afghanistan, hingga Laut Cina. Istilah jalur sutra pertama kali digunakan oleh geografer Jerman Ferdinand von Richthofen pada abad ke-19 karena komoditas perdagangan dari Cina yang banyak berupa sutra. Jalur sutra sendiri terdiri dari banyak jalur yang bercabang-cabang dan digunakan untuk perdagangan berbagai komoditi selain sutra seperti gading, tanaman, dan emas. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui sejarah masuknya Islam ke Cina melalui jalur darat, sekarang kita akan mengetahui masuknya jalur laut, yaitu dari Laut Teluk Persia, Laut Arab, yaitu Teluk Benggala, Selat Malaka, hingga pelabuhan-pelabuhan Cina seperti Guangzhou, Quanzhou, Hangzhou, dan Yangzhou. Nah, untuk sekedar mengingatkan kepada teman-teman sekalian, bahwa masuknya Islam ke Cina itu melalui 2 jalur. Jalur apa? Yaitu jalur darat dan jalur laut. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri mengunjungi kota Chang'an atau Xi'an saat ini, ibu kota Tang, dan mengajak Kaisar Guangzhou-nya nih untuk menerima Islam. Jadi, pada masa Imperator Song juga banyak umat muslim yang hilir mudik ke Cina, bisa lewat jalur air atau jalan sutra, dan ini sangat meningkat. Islam menyebar di Cina ini juga berkat upaya sejumlah saudagar Iran dan para keturunan Arab. Nah, hubungan kekaisaran Cina dengan kekhalifahan Islam mengalami masa terbaiknya pada abad ke-7 dan ke-8. Jadi, para khalifah Islam baik dari masa Khulafaur Rasyidin maupun Daulah Bani Umayyah pernah mengirimkan 36 utusannya ke Cina dalam kurun waktu 147 tahun, yaitu dari 651 hingga 798 Masehi. Selain utusan resmi, banyak pedagang muslim dari Arab dan Persia berdagang ke Cina yang kemudian menikah dengan wanita setempat dan keturunannya kemudian menjadi muslim. Nah, jadi pada permulaan abad ke-13, banyak orang Islam dari Asia Barat dan Asia Tengah tuh yang menjadi tentara kerajaan Mongol. Kerajaan Mongol ini dipimpin oleh Genghis Khan. Mereka dikenal dengan bangsa Semu dan membantu Genghis Khan mendirikan bangsa Yuan. Nah, jadi pada masa dinasti Yuan ini, bangsa Semu memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi dibandingkan bangsa Han. Sedangkan bangsa Han sendiri ini adalah bangsa asli Cina. Banyak masjid yang dibangun di dinasti ini dan Islam sangat berkembang pesat. Banyak petinggi negara yang beragama Islam, salah satunya seperti Sayyidina Syamsuddin. Sayyidina Syamsuddin ini adalah salah seorang keturunan yang dikenal dengan Laksamana Zheng Ho, yaitu pelaut muslim terkenal yang mengarungi lautan dunia sebelum Columbus, Vasco da Gama, dan Magellan Hans. Sedangkan yang kita tahu selama ini pasti Columbus kan yang mengarungi dunia pertama di lautan.
Sedangkan Sayyidina Samsudin ini lebih duluan daripada Columbus. Nah, selanjutnya kita mulai ke awal masuknya. Jadi, Imperator Yuan Ming dan adalah dua periode penting dalam penyebaran Islam di Cina. Kubilai Khan, salah seorang cucu Genghis Khan Mongol. Setelah penolakan negara-negara Islam dan negara Asia Barat, akhirnya Khalifah Abbasiyah mengakhiri kekhalifahannya, merintis dinasti Yuan di Cina. Pasukan kuatnya itu terdiri dari lebih 2 hingga 3 juta pasukan muslim yang dikirim dari Timur Tengah dan Asia Tengah ke Cina. Jadi, pada masa itu umat muslim itu diperkerjakan di tempat-tempat tinggi, di pusat-pusat kekuatan dan pemerintahan setempat. Dan ini merupakan kesempatan tertinggi bagi umat muslim di Cina untuk semakin menyebarkan agama Islam. Bahwa pengaruh perubahan besar politik dan ekonomi Imperator Yuan dan juga pernikahan dengan berbagai ras, mayoritas sejumlah etnis Mongol Han dan Uyghur pemeluk Islam. Orang-orang ini dikenal dengan Hui dan dalam sebagian teks disebut dengan Khoi. Pada periode Imperator Yuan, Islam mengalami perkembangan besar-besaran seantero Cina. Pada periode Imperator Ming, Islam di Cina mulai stabil dan benar-benar berkembang. Populasi Muslim Hui mengalami peningkatan signifikan dan mereka sibuk berdagang dan berindustri di seantero kawasan Cina. Pada periode ini, selain etnis Hui, terdapat beberapa minoritas lain yang juga menerima Islam sebagai agamanya. Dengan runtuhnya Imperator Ming oleh para etnis non-Cina atau Manchu dan berdirinya dinasti Qin, terjadilah pembunuhan umat Muslim yang belum pernah terjadi dari abad 17 hingga 19. Saat ini adalah 10 etnis di Cina, yaitu Huizu, Dunxiang, Salar, Bao'an, Uyghur, Kazakh, Uzbek, Kirgiz, Tatar, dan Tajik. Baik teman-teman, sekarang kita memasuki ciri khas arsitektur Islam di Cina. Ada sebanyak 23 juta orang yang percaya pada Islam yang tersebar di seluruh Cina. Oleh karena itu, arsitektur Islam juga tersebar di seluruh negeri dan menurut statistik, jumlah masjid saja melebihi 35.000. Di antara Muslim Cina, sekitar setengahnya adalah orang Hui, yang hampir setengahnya lagi adalah orang Uyghur yang merupakan kelompok etnis Turki, dan sisanya adalah kelompok kecil orang-orang Turki seperti Kazakh, Uzbek, orang-orang Iran seperti Tajik, dan orang-orang Mongol seperti Tatar. Muslim Turki tinggal di daerah otonomi Uyghur Xinjiang sebagai bagian paling barat Cina dan provinsi-provinsi tetangganya. Setelah memupuk arsitektur yang mirip dengan daerah barat lebih jauh, dari yang berdampingan dengan Asia Tengah hingga Iran atau Persia. Kemudian, secara historis Kekaisaran Islam tidak pernah menaklukkan Cina, terlepas dari zaman dinasti Yuan ketika umat Islam diberikan perlakuan istimewa, yaitu seperti dengan menyebut umat Muslim dengan istilah mata warna. Penetrasi Islam ke Cina telah dipraktekkan dari pangkat dan arsip melalui bergaul dan berdagang dengan damai. Tidak ada cara lain selain arsitektur Islam pedalaman Cina diwujudkan dengan berasimilasi dengan cara tradisional Cina ereksi dan gaya. Dapat dikatakan itu adalah arsitektur yang lebih cocok untuk iklim hijau Cina. Kemudian, masjid-masjid pedalaman sebagai akibatnya tidak terlihat dari makam Konfusianisme, kuil-kuil Tao, dan arsitektur Buddha. Dengan demikian, di antara arsitektur dunia, gaya masjid yang unik ini dengan struktur kayu, atap berlapis genteng telah merambah Cina. Seperti yang dapat teman-teman lihat, ini di samping terdapat contoh masjid dengan gaya struktur kayu dan atap berlapis genteng pada sistem struktural tempel Cina. Tidak ada perbedaan antara kuil Buddha, Tao, Konghucu, dan Muslim. Ini bukan struktur rangka Eropa, tetapi metode untuk meletakkan balok secara horizontal dengan konsistensi berdiri di tiang kecil di atasnya dan mengatur girder dan purlins lebih jauh. Ciri khas arsitektur Islam di Cina itu dapat kita lihat pada kelenteng Cina. Ciri-ciri lain dari arsitektur pada kelenteng Cina itu yang pertama pada penekanan pada bentuk atap bangunannya.
Nah, ini dia 5 model atap yang terdapat pada kelenteng Cina, tetapi hanya beberapa yang dapat kita temukan di Indonesia, karena selebihnya itu jarang dijumpai di Indonesia. Ini yang pertama, ada model Wu Tian, ini jarang ditemuin di Indonesia. Kemudian ada atap model Swansan, ini juga jarang dipakai di Indonesia. Kemudian ini ada atap model Swansian yang hampir juga tidak pernah dipakai di Indonesia. Kemudian ada atap model Swansan. Ini terdapat pada Indonesia tetapi sangat jarang dipakai. Nah, ini dia atap model Ngangsan. Atap model ini yang sering kita dapatkan pada daerah pecinaan Indonesia. Kemudian, sampai saat ini di kawasan pecinaan masih berdiri bangunan-bangunan dengan aplikasi budaya Cina, yaitu dengan bentuk atap lengkung dan dalam arsitektur Cina disebut sebagai atap pelana sejajar gavel. Bentuk atap yang ditemui di kawasan percinaan hampir sama dengan bentuk atap yang ditemukan di daerah Cina Selatan. Atap khas Cina yang berwarna mencolok seperti merah, biru, kuning, atau penggunaan patung digunakan sebagai wujud kepercayaan. Nah, tadi kan kita sudah berbicara penekanan pada atap nih, sekarang konstruksi atap. Teman-teman tahu nggak kalau rancangan atau dekorasi pada bubungan itu merupakan hal yang penting loh. Bentuk yang digunakan seperti naga, burung hong, dan binatang berkaki 4 lain adalah dianggap baik untuk bubungan. Itu semua dapat menimbulkan unsur kebahagiaan dan keberuntungan loh. Pada arsitektur kelenteng, secara jelas terlihat pada gaya bubungan atapnya yang seperti busur dengan ujung kiri dan kanannya mencuat ke atas, masing-masing terbelah dua. Bubungan atas atau tonasit seperti itu disebut fanbue atau ekor walet. Sepasang singa batu atau ciongsar atau kilin di kiri kanan memperkuat kesan sebagai bangunan persembahan. Di tempat asalnya, bangunan seperti itu punya posisi istimewa dalam masyarakat. Pada masa akhir dinasti Qing Tiongkok pada tahun 1644 sampai 1911, berlaku ketentuan ujung hubungan ekor walet dan sepasang singa batu hanya boleh digunakan untuk bangunan pemerintahan dan keagamaan serta kediaman pejabat pemerintah. Rakyat biasa dilarang menggunakan simbol itu. Nah, yang kedua, courtyard atau ruang terbuka pada rumah warga Tionghoa. Di Cina, meskipun ruang ini terbuka, tetapi sifatnya tidaklah terbuka. Umumnya di courtyard di Cina lebih private dan digabung dengan kebun atau taman. Di Indonesia sendiri, warga Tionghoa jarang memiliki rumah yang dilengkapi dengan courtyard. Kalaupun ada, lebih difungsikan sebagai tempat masuknya cahaya ke dalam rumah. Nah, teman-teman, ini ada contoh courtyard dengan satu halaman. Nah, teman-teman dapat melihat courtyard ini terdapat pada tengah halaman rumah. Sebelum kita lanjut, teman-teman tahu nggak courtyard itu apa? Courtyard itu merupakan ruang terbuka pada rumah Tionghoa. Ruang terbuka ini sifatnya lebih private atau privasi, biasanya digabung dengan kebun atau taman. Rumah gaya Tiongkok Utara sering terdapat courtyard yang luas dan kadang-kadang lebih dari satu dengan suasana yang romantis. Di daerah Tiongkok Selatan, tempat banyak orang Tionghoa Indonesia berasal. Courtyard lebih sempit karena lebar kapling rumahnya tidak terlalu besar. Rumah orang Tionghoa Indonesia yang ada di daerah pecinaan jarang mempunyai courtyard. Kalaupun ada, lebih berfungsi untuk memasukkan cahaya alami siang hari atau untuk ventilasi saja. Courtyard pada arsitektur Tionghoa di Indonesia biasanya diganti dengan teras yang cukup lebar. Courtyard memiliki ukuran status penghuni
ditambah ornamen arsitektur lain, baik dalam wujud arsitektur Cina pada kelenteng atau Polniwati Salim, inskripsi yang menunjukkan tingkat intelektualitas maupun dalam wujud simbol kosmologis yang menunjukkan status si pemilik di dalam masyarakat. Rumah di Cina bagian utara memiliki ciri khas seperti tipe rumah yang memiliki halaman tengah atau dikenal dengan sebutan Si Heaven atau courtyard house. Yang kedua, adanya hutong atau gang sempit sebagai forte. Yang ketiga, ada gerbang yang berornamen menuju ke courtyard yang disebut dengan Cui Huamen atau Hedging Flower Gate. Yang keempat, pada tipe dasar hanya terdapat satu courtyard, sedangkan jumlah courtyard bergantung pada besar rumah. Elemen hunian courtyard terdiri dari halaman terbuka, seperti teras atau ruangan-ruangan beratap. Area terbuka pada hunian dapat digunakan untuk segala macam aktivitas rumah tangga seperti memasak, bekerja, bermain, bercocok tanam, serta memelihara binatang peliharaan. Hunian courtyard Cina diadopsi dari Cina Utara hingga ke Cina Selatan dengan tiga tipe dasar penggunaan dinding courtyard. Nah, ini contoh variasi letak courtyard pada hunian Tionghoa. Nah, hunian courtyard Cina diadopsi dari Cina Utara hingga ke Cina Selatan dengan tiga tipe dasar penggunaan dinding courtyard. Tiga tipe tersebut, yang pertama adalah terdiri dari beberapa ruangan di sekitar courtyard. Dinding belakang pada tiap ruangan terhubung pada dinding benteng. Yang kedua, ruangan-ruangan yang berdiri sendiri dengan membentuk courtyard dan dikelilingi dinding yang melengkapinya. Yang ketiga, kombinasi dari tipe 1 dan tipe 2, yaitu adanya beberapa ruangan yang masing-masing terhubung dengan dinding benteng maupun hanya dikelilingi dinding saja. Setiap courtyard berada di antara bangunan serta gerbang kafling. Courtyard diperlihatkan dengan gambar putih sebagai void, sedangkan bangunan berada di tengah-tengahnya sebagai solid. Yang ketiga, elemen struktural dan ornamen dekoratif. Ukiran dan konstruksi kayu sebagai bagian dari struktur bangunan pada arsitektur Tionghoa. Dapat dilihat sebagai ciri khas pada bangunan Tionghoa, detail-detail konstruktif seperti penyangga atap atau toukung, atau pertemuan antara kolom dan balok. Bahkan rangka atapnya dibuat sedemikian indah dengan beragam bentuk atap. Yang paling populer adalah bentuk naga. Bahkan rangka ini diperlihatkan polos sebagai warna dari keahlian pertukangan kayu di piawai. Elemen struktural ini yang terbuka, terdapat kerajinan ragam hias dan konstruksi kayu tidak dapat diragukan lagi. Ukiran-ukiran serta konstruksi kayu sebagai bagian dari struktur bangunan yang dapat dilihat sebagai ciri khas pada bangunan Tionghoa. Detail konstruksi seperti penyangga atap atau toukung atau pertemuan antara kolom dan balok, bahkan rangka atapnya dibuat sedemikian indah. Seperti yang teman-teman dapat lihat, ini ada dua contoh. Yang sebelah kiri ini adalah langit-langit pada pintu utama penuh dengan pola dan ukiran kayu. Sedangkan pada sebelah kanan adalah kaligrafi menghiasi pilar penyangga. Yang keempat, penggunaan warna merah dan kuning. Warna pada arsitektur Tionghoa mempunyai makna simbolik. Warna tertentu pada umumnya diberikan pada elemen spesifik pada bangunan. Warna merah dan kuning keemasan paling banyak dipakai dalam arsitektur Tionghoa di Indonesia, terutama pada kelenteng. Seperti pada contoh yang teman-teman dapat lihat. Kemudian, penggunaan warna yang khas. Warna pada arsitektur Tionghoa mempunyai makna simbolik. Warna merah dan kuning keemasan paling dominan digunakan dalam arsitektur Tionghoa di Indonesia. Warna merah banyak dipakai di dekorasi interior.
dan umumnya dipakai untuk warna pilar. Yang terakhir, ini adalah kelenteng. Secara spesifik, bangunan kelenteng pada umumnya terdiri dari 4 bagian. Halaman depan digunakan sebagai upacara keagamaan, kemudian ruang suci utama merupakan bagian utama dari kelenteng. Terdapat ada bangunan samping yang digunakan untuk menyimpan peralatan upacara dan perayaan keagamaan. Kemudian, kelenteng Jindeyuan merupakan salah satu kelenteng tertua di Jakarta yang dari tahun 1650 hingga saat ini masih terdiri dengan kokoh. Dari bentuk bangunan kelenteng dapat terlihat arsitektur bergaya Cina dengan ciri khas bagian atap jenis pelana dan ekor walet dengan ujung melengkung ke atas. Demikian pula dengan pemilihan warna yang membawa unsur fungsi sesuai dengan kebudayaan Cina. Demikian pula dengan pembagian area dalam kelenteng yang mengikuti ciri khas arsitektur Cina. Namun demikian, tidak mentah-mentah menjadikan kelenteng Jindeyuan ini total bergaya Cina oleh karena pemilihan bentuk arsitekturnya. Diharapkan pada masa pemugaran ataupun renovasi mendatang, nilai kebudayaan Cina masih tetap bisa diperlihatkan sebagai wujud akulturasi dua kebudayaan yang berbeda. Nah, sekarang kita akan memasuki contoh-contoh bangunan arsitektur Islam di Cina. Yang pertama adalah Masjid Agung Xi'an yang didirikan pada tahun 742 Masehi. Masjid ini terdapat di Xi'an, Cina. Masjid Agung Xi'an merupakan masjid pertama di Cina yang didirikan pada abad ke-7 selama dinasti Tang di Xi'an. Masjid Agung Xi'an yang bangunannya sekarang berasal dari dinasti Ming tidak meniru banyak fitur yang dikaitkan dengan masjid tradisional, melainkan masjid ini mengikuti arsitektur tradisional Tiongkok, di mana lebih cenderung terlihat seperti pagoda, yakni bentuknya yang memanjang ke belakang. Nah, untuk bangunan ini sendiri terdapat pada halaman kedua di Masjid Agung Xi'an. Bangunan ini memiliki karya ukir tradisional khas Cina. Karya ukir ini biasanya hanya terdapat di rumah-rumah pejabat kerajaan Cina. Terdapat 3 pintu batu yang saling berhubungan berpilar 4. Pada puncak pintu pertama disambut dengan tulisan The Court of the Heaven atau pelataran surga. Pintu tersebut dikelilingi tembok batu yang berukir indah dengan 2 lintasan di 2 sisinya, yang merupakan peninggalan zaman dinasti Ming. Di belakangnya berdiri 2 meja batu berukir naga. Keduanya sekaligus menjadi prasasti yang menjelaskan bahwa perbaikan masjid dilakukan pada tahun 1384 dan terjadi atas perintah kaisar di zaman dinasti Ming. Setelah masuk ke gerbang pertama yang menjadi pintu masuk ke areal masjid, terdapat halaman pertama. Di halaman pertama tersebut terdapat gerbang kayu setinggi 9 meter. Gerbang ini berhadapan dengan tembok yang sangat lebar dengan dekorasi ukiran tanah liat serta dihiasi atap dari tumpukan genting yang mengkilap. Proyeksi hias yang menyerupai kurung dugong kayu diukir ke batu bata di bawah atap yang ditinggikan dari dinding lebar yang beratap. Di tengah-tengah halaman berdiri menara menyerupai pagoda dengan 3 susun atap berwarna biru toska. Menara ini bisa dibilang merupakan ruang kekaisaran yang merupakan bangunan tertua di kompleks ini. Terdapat batu dengan tulisan huruf Arab, tulisan seorang imam yang menjelaskan mengenai perhitungan hari berdasarkan peredaran bulan. Menara ini dinamakan Introspection Minaret atau menara introspeksi, tempat para muazin mengumandangkan azan. Sedangkan di sebelah selatan ruang tersebut terdapat ruang penerima tamu, tempat diletakkannya tulisan tangan ayat Al-Quran.
Tulisan ayat Al-Quran ini dibuat pada zaman dinasti Ming beserta sebuah peta tanah suci Mekah yang berasal dari dinasti Qing. Sekarang kita masuk ke interior masjid. Area terbesar merupakan ruang sholat yang dapat menampung jamaah 1.000 orang. Sentuhan Arab juga terlihat pada ukiran kaligrafi di berbagai tempat di komplek masjid, termasuk ukiran ayat-ayat Al-Quran yang terpahat dengan indah di salah satu kolom di dalam ruang sholat ini. Ruang ini dilindungi oleh 3 tingkat atap berwarna biru toska, berhiaskan ukiran berpola rumput dan bunga-bungaan. Keindahan yang sekaligus mencekam tampak dari dinding ruangan yang terbuat dari kayu berpahatkan ayat-ayat Al-Quran lengkap dengan huruf Cina maupun Arab. Terdapat beberapa detail di Masjid Agung Xi'an. Pada masjid ini terdapat banyak sekali gerbang-gerbang, di mana sama seperti pagoda di Cina. Untuk gerbang ini merupakan gerbang yang menuju ke halaman keempat. Sementara gerbang dengan pintu bulat ini dinamakan gerbang bulan, di mana gerbang ini menuju ke halaman kelima. Untuk kaligrafi ini terdapat di atas pintu utama aula yang artinya atas nama Tuhan. Dan ini merupakan pintu-pintu yang terdapat di aula. Nah, sampai sini apakah semua teman-teman paham tentang masjid yang pertama kali berada di Cina, yaitu Masjid Agung Xi'an? Seperti yang saya katakan pertama kali pada video ini, masjid ini mengikuti arsitektur tradisional di Tiongkok, di mana lebih cenderung terlihat seperti pagoda. Maka dari itu, untuk layout dan denahnya sendiri berbentuk memanjang ke belakang. Dan pada Masjid Agung Xi'an ini terdapat banyak sekali halaman, dan halaman tersebut memiliki gerbang-gerbang persis seperti pagoda-pagoda yang ada di Cina. The Great Mosque is one of the most prominent symbols of Islamic culture in the People's Republic. Located in the heart of Xi'an's Muslim quarter, it was built to honor the founding of Islam in China. The religion was brought to the country by an Arab ambassador to the Tang Emperor in the 7th century, less than 20 years after the death of the Prophet Muhammad. The Great Mosque was built shortly after, making it the oldest and most significant in China. Covering a massive area of 6,500 square feet, the mosque is a fascinating blend of Chinese and Arabic architectural influences. Although decorated with Arabic calligraphy, it shuns the domes and minarets familiar to mosques in the Middle East. Instead, it's composed of pagodas, archways, and spirit walls, all features found in a classic Chinese temple. Xi'an boasts a vibrant Muslim quarter, populated by the descendants of Silk Road merchants who came to China from Persia and the Middle East. 1,200 years after the Great Mosque was built, over 60,000 Chinese Muslims in the Xi'an area are said to come here to worship. Bangunan yang kedua merupakan Masjid Niuji yang dibangun pada tahun 996 Masehi. Masjid Niuji adalah masjid tertua di Beijing. Masjid ini dibangun pada masa dinasti Liao pada tahun 996 sampai 1125 dan telah mengalami renovasi dan diperbesar sebanyak 3 kali. Masjid Niuji merupakan cerminan perpaduan gaya arsitektur Islam dan Tiongkok. Arsitektur bagian luarnya memiliki pengaruh Tiongkok, sedangkan bagian dalamnya merupakan kombinasi keduanya.
Bangunan masjid ini memang sengaja dibangun dengan arsitektural khas kerajaan Cina, karena pada saat mulai dibangun pada tahun 996 silam, umat muslim tidak diperbolehkan untuk membangun sebuah bangunan yang melenceng dari arsitektural bangunan Cina pada umumnya. Pada bagian interior masjid didekorasi dengan arsitektur khas Tiongkok dan sentuhan desain Arab. Ruangan ini hanya dapat menampung 1.000 jamaah dan terdiri atas 3 buah koridor yang lapang. Ruangan ibadah ini dinamakan juga dengan nama Aula Tungku, dikarenakan bagian belakang ruangan terdapat pavilion heksagonal yang membuat aula utama tampak seperti tungku. Pada bagian ruang sholat ini terdapat 21 buah tiang yang menyangga bagian dalam bangunan. Pada langit-langitnya juga dihiasi oleh panel-panel berbentuk persegi. Setiap sudut interior masjid ini didekorasi dengan pola-pola geografis berwarna merah, kuning, hijau, dan biru. Pola ini serupa dengan yang kerap ditemui pada aula utama kota terlarang atau The Forbidden City di pusat kota Beijing. Terdapat beberapa detail pada Masjid Niuji. Salah satunya merupakan kaligrafi di menara masjid dengan lukisan bunga dan pola-pola tanaman. Kemudian terdapat juga copper cauldron atau kuali yang terbuat dari paduan tembaga dan timah. Kuali ini digunakan untuk menyiapkan bubur daging di malam hari pada tanggal 27 bulan puasa Islam dan upacara lainnya seperti Maulid Nabi Muhammad. Terdapat juga makam yang dibangun untuk para syekh yang datang dari Saudi pada tahun 1270 dan mengajar di Masjid Niuji ini. Di belakang terdapat batu nisan mereka yang bertuliskan aksara Arab. Disposisi bangunan didasarkan pada traditional courtyard style, di mana dinding cermin, tiang kayu, menara pengintai bulan, aula besar atau aula ibadah, halaman, menara bangge, dan aula konvensi semua berjajar di poros tengah. Sementara pada kuil Buddha dan Tao tidak memiliki batasan sehubungan dengan arah ibadah. Mereka selalu mengatur bangunan dalam garis dari gerbang besar ke aula besar di ujung terjauh. Bangunan selanjutnya merupakan Masjid Kowloon dan Islamic Center yang dibangun pada tahun 1896 yang berlokasi di Hong Kong, Tiongkok. Masjid Kowloon ini merupakan masjid terbesar di Hong Kong dan berlokasi di Tsim Sha Tsui, di mana banyak warga dari negara Islam yang tinggal di daerah tersebut. Gedung ini dirancang oleh seorang arsitek bernama I.M. Kadri. Masjid ini juga dapat menampung sekitar 3.000 jamaah. Masjid dan pusat kegiatan Islam Kowloon ini merupakan gedung megah berbentuk kotak yang disusun 2 tingkat, dihiasi dengan kubah dan atap berwarna merah muda. Gedung ini memiliki desain modern tradisional dengan model persegi. Selain bangunannya yang berbentuk persegi, warna merah dan kubah yang berada di atas masjid membuat masjid ini terlihat dinamis. Terdapat 4 menara setinggi 11 meter yang mengelilingi gedung dan kubah yang berdiameter 5 meter dan tinggi kubah yang berukuran 9 meter. Terdapat beberapa ruangan pada Masjid Kowloon dan Islamic Center ini. Di antaranya merupakan aula doa, madrasah, dan aula komunitas sekaligus menjadi situs budaya. Aula ini juga digunakan untuk mengadakan kegiatan khusus oleh organisasi muslim. Masjid ini terdiri dari 3 lantai. Pada lantai teratas terdapat ruang sholat, di mana ruang sholat ini menggunakan marmer putih pada paving, fasad, dan kolomnya. Dihiasi juga dengan jendela berkisi di sekelilingnya. Kemudian, pada lantai dasar terdapat ruang madrasah yang dipakai untuk mengaji jemaah laki-laki, sementara bagian tengah untuk mengaji kaum perempuan. Terdapat juga lobi yang menghubungkan antara madrasah dan masjid. Untuk detail yang terdapat pada masjid dan Islamic Center ini, salah satunya terdapat lampu gantung
yang berada pada langit-langit kubah masjid. Lampu ini memiliki nilai seni yang tinggi. Kemudian, pada ruang wudhu, di setiap pancuran disediakan tempat duduk berbentuk silinder, sehingga memudahkan bagi siapa saja yang ingin bersuci. Pada ventilasi di sekitar masjid, terdapat ventilasi menggunakan roster GRC dengan motif garis lengkung. Nah, sampai pada bagian denah, dapat kita lihat bahwa masjid ini memiliki pola denah berbentuk bujur sangkar yang mengikuti tipologi Madinah, di mana Masjid Nabawi menjadi sumber utamanya. Kemudian, terdapat potongan Masjid Qawlan dan Islamic Center. Bangunan selanjutnya yaitu Emin Minaret yang dibangun pada tahun 1777 terletak di Turpan, Cina. Menara Emin merupakan menara tua terbesar yang berdiri di samping Masjid Uighur di Xinjiang. Eksterior bangunan ini terbuat dari batu bata kuning kering yang bentuknya menyempit saat menara menjulang. Batu bata bertekstur diukir dengan pola mosaik yang rumit, berulang, geometris, dan bunga serta belah ketupat. Bangunan ini dibangun untuk menghormati Jenderal Turpan, yaitu Emin Koja, seorang patriot pembela penyatuan Cina. Menara ini mengkombinasikan fitur Islam tradisional dan tradisi bangunan Uighur setempat. Bentuk kerucut dihiasi dengan perpaduan yang menarik antara pola geometris dan bunga, di mana mencerminkan desain Islam tradisional. Kerucut yang berdiameter 14 meter terletak di bagian dasar dan 2,8 meter di bagian atas. Pada bagian dalam menara terdapat 14 jendela panjang dan sempit dengan ketinggian yang berbeda dan menghadap ke arah yang berbeda pula yang dapat memberikan pencahayaan yang maksimal ke dalam ruangan. Semua pintu dan jendela masjid dibangun dalam bentuk lengkungan dengan karakteristik Islam yang khas. Terdapat pula ruang sholat yang dapat menampung hampir 1.000 jamaah. Pada ruang sholat ini dibangun dengan pilar dan balok kayu yang elegan, tinggi, tipis, dan mampu menopang kerangka kayu yang terbuka dan luas. Terdapat beberapa detail, salah satunya pada menara atau minaret yang dibuat dari batu bata yang disusun sedemikian rupa dan mengambil pola floral. Kemudian, pada bagian dalam kubah entryway memiliki banyak bukaan sehingga cahaya yang masuk ke dalam bangunan bisa maksimal. Terdapat pula beberapa kubah kecil pada serambi yang memiliki jendela kecil. Dapat kita lihat pada denah masjid yang berbentuk seperti benteng ini memakai tipologi Persia, di mana bentuk denah yang persegi panjang mengikuti poros arah ke kiblat. Halaman depan dikelilingi tembok-tembok rendah yang lebih dari 1 meter sebagai platform. Bagian tengah aula digunakan untuk beribadah dan ruang sekitarnya untuk beristirahat. Atapnya memiliki langit-langit datar tanpa struktur atap yang runcing. Dikarenakan pada wilayah ini curah hujannya sangat sedikit, sehingga sudah cukup untuk menutupi dengan atap datar yang dibuat dengan cara diinjak-injak dengan tanah. Sementara itu, bagian yang paling dalam atau yang paling ujung adalah mihrab yang ditutupi dengan kubah. Bangunan selanjutnya yaitu Masjid Songjiang yang dibangun pada tahun 1341 Masehi. Masjid tertua di Shanghai ini didirikan pada era Zizeng dari dinasti Yuan. Masjid ini sudah melakukan banyak renovasi, tetapi masih mempertahankan beberapa gaya arsitektur dinasti Yuan dan Ming. Masjid ini menggabungkan kolam dan brankas Arab dengan gaya arsitektur Cina dari dinasti Ming dan Qing. 4 gaya dari dinasti yang berbeda dilestarikan di masjid ini. Masjid ini memiliki area seluas 4.900 meter kuadrat
yang dibangun dalam arsitektur istana tradisional Cina Hui Muslim dengan kaligrafi Arab. Terdapat beberapa ruangan pada masjid ini, termasuk aula utama, ruang sholat, koridor, 2 ruang khutbah, sebuah mimbar, dan ruang untuk wudhu. Ruang sholat dan mimbar merupakan fitur yang paling khas pada masjid ini, dikarenakan terdapat banyak kaligrafi Arab di kolom-kolomnya. Masjid Songjiang ini menghadap ke utara, di mana arah Ka'bah juga berada di utara. Masjid ini menggabungkan kolom dan kubah Arab dengan gaya arsitektur Cina dari dinasti Ming dan Qing. Ruang sholat terletak di seberang menara di sebelah barat masjid. Pada mihrab juga terdapat banyak sekali kaligrafi Arab. Tidak hanya di daerah yang mayoritas Muslim saja, yang pada masjidnya terdapat makam, tetapi di Cina juga. Biasanya, makam ini merupakan makam para syekh yang pernah memberikan ilmu di masjid ini, dan makam ini terdapat di bagian belakang masjid. Pada ruang wudhu juga disediakan tempat duduk, agar memudahkan para jamaah. Dan pada ruang sholat, dibangun dengan pilar dan balok kayu yang tinggi dan dihiasi oleh kaligrafi Arab. Pada ruang sholat ini juga memakai ornamen Cina pada lampunya yang sangat khas. Nah, akhirnya kita sampai ke pembahasan terakhir kita, yaitu Masjid Shenzhen yang dibangun pada tahun 1998. Jadi, masjid ini dulunya merupakan masjid kecil yang berdiri di atas hotel. Kemudian, seiring bertambahnya umat muslim di daerah Shenzhen, yaitu mencapai 120.000 orang, pemerintah Cina membantu pengembangan masjid ini. Masjid ini juga menjadi simbol kebebasan beribadah dan menunaikan ajaran agama Islam. Masjid ini dibangun dengan gaya arsitektur Arab. Masjid ini juga memiliki konsep modern dan hampir tidak terlihat nuansa Tiongkok, dikarenakan tidak mengikuti zonasi ruang kuil-kuil Buddha yang memanjang dan terpusat, serta bentuk atap kubah dan tidak runcing. Pada ruang sholat di Masjid Shenzhen ini, dominan menggunakan warna putih yang memberikan kesan modern dan dinamis. Bangunan ini juga menggunakan secondary skin untuk meminimalisir panas yang masuk ke ruang sholat, yang dapat berdampak pada kekhusyukan jamaah. Pada dom juga terdapat bukaan untuk memaksimalkan cahaya luar masuk ke dalam. Pada ruang sholat ini juga mampu menampung 10.000 jamaah. Ternyata, Masjid Shenzhen ini juga mengaplikasikan teknologi terbaru, yaitu panel surya di bagian atap kanan bangunan, untuk menghemat energi dan menghangatkan air. Teknologi ini juga diaplikasikan untuk mendaur ulang air hujan. The building to save energy, to heating the water. Also, we have applied some of the ecological friendly technology here to save the water, to recycling the raining water here in this city, in this masjid. Tidak hanya teknologi panel surya yang terdapat di Masjid Shenzhen ini, melainkan terdapat teknologi pada kotak amalnya yang dipasang kode matriks untuk infak dan sedekah melalui akun bank jamaah dan otomatis akan masuk ke rekening masjid. Untuk memakai teknologi ini sangat gampang, yaitu dengan cara meng-scan dengan kode matriks yang sudah tertera pada kotak amal.